Analisis. Wait. Sebentar, saya tak lihat RPP-nya ini hari ini tentang apa? Seingat saya kemarin kan bahas masalah ini ya. Hmm. Berarti kemarin tuh nggak ada yang masuk di otak kamu ya? Ada yang masuk di otak kamu kemarin? Pembelajaran apa dengan Pak Ikil kemarin itu? Bahas apa? Yang masuk di otak saya logo. Gitu aja. Masa nggak tahu, Rek? Genre dalam dunia karya sastra itu apa saja nggak tahu, masa? Genre-nya apa? Atau ini elemen fiksi itu apa? Ya, terus elemen elemen sebuah karya sastra apa saja elemennya? Unsur-unsur. Hei, elemen kayak karakter, plot, itu kan elemen. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Setting, plot, point of view, masa nggak tahu? Tahu kan? Hmm. Oh ya. Bahasa Indonesia kan apa? Iya, oh struktur. Oh, kamu itu di bahasa Indonesia itu pahamnya itu struktur ya. Oh, sekarang pertemuan ketujuh ya. Kemarin kan film, sudah lah wes film sudah. Fiksi, fiksi. Kamu kan nggak suka novel nggak? Jadi nggak mungkin kamu baca novel, lihat film. Sekarang puisi, pertemuan ketujuh ini. Oke, saya gunakan istilah yang kamu pahami. Karakter puisi itu apa saja karakter-karakter puisi? Saja. Kamu, iya boleh. Saja, AB gitu ya. Iya, ya betul. Apalagi? Nah itu mau irama sajak sama. AB kan belakangnya kan. Nah. Memuat kesan. Oh, betul ya. Iya. Ada pesan yang ingin disampaikan gitu ya. Iya, tadi itu yang saja itu mempunyai rima atau irama ya, betul. Terus ada pesan, boleh. Sudah. Oh, belum ya, belum. Oh, sudah. Oh iya. Apalagi yang lain itu kita diskusi dulu sebelum saya jelaskan. Hmm? Oh, imajinasi, betul. Imajinasi. Apalagi? Oke, kita dasar. Pengertiannya dulu apa puisi pengertiannya? Heeh, adalah karangan, teks, bisa frase, bisa kalimat yang menerangkan, mengungkapkan isi perasaan penulis dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Itu namanya puisi.
mengungkapkan perasaan dengan mengungkapkan perasaan, nggak hanya perasaan ya, pikiran, ide gitu, ke dalam sebuah kata-kata. Nah, misalkan kamu ingin menyampaikan rasa rindu, gelisah gitu ya, dengan bahasa yang indah. Fungsinya apa sekarang puisi? Tadi definisi. Fungsinya apaan tuh puisi itu? Hmm. Apa? Jadi menyampaikan perasaan. Yo. Manfaatnya apa? Manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Tak bermanfaat. Bermanfaat. Iya, ya sebagai alat transfer, sebagai alat transfer kan mengungkapkan perasaan satu, terus yang lain ya transfer macam-macam ya, transfer budaya bisa, ya kan? Pokoknya semuanya tentang alat transfer. Selain alat transfer apa? Oh betul, masuk iki. Renata ini masuk iki Renata. Dulce atau Tile ya untuk menghibur sebagai informasi dan hiburan. Dulce et utile bahasa ininya itu. Jadi unsur estetikanya itu, keindahan-keindahan itu, puisi itu sumber informasi sekaligus menghibur pembaca. Kalau hanya informasi saja, tidak menarik. Kalau menghibur saja, nanti masyarakat Indonesia bodoh-bodoh semua. Jadi harus ada informasi sedikit, hiburan sedikit. Lalu transfer, terus eh, informasi dan hiburan. Apalagi selain itu? Apalagi? Meningkatkan kreativitas. Meningkatkan manfaatnya. Oh, bagi penulis ya, meningkatkan kreativitas ya. Bisa jadi. Kurang sedikit sebenarnya. Apa ya? Boleh tanya Google. Boleh tanya Google. Ya, nilai estetika itu macam-macamnya banyak. Pertama, dulce et utile tadi itu sebagai alat informasi, sebagai informasi dan hiburan. Meningkatkan kemampuan berbahasa. Jadi ya, loh, 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 loh. Oh masuk lagi ini loh. Kamu tahu unsur-unsur keindahan estetika itu apa saja? Tadi kan sudah ya. Dulce et utile. Yang pertama. Yang kedua, alat kritik. Betul, 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 betul. Menyindir, mengingatkan gitu ya, mengkritik untuk membangun ya, lewat puisi. Andaikan kamu bertemu Renata kecil, TK, playgroup atau kelas 1 ya, kelas 1 yang. Pasti dia akan kecewa melihatmu sekarang. Kenapa? Ya ini namanya puisi ya. Sudah, kenapa? Sudah. Jadi puisi kan, sudah gitu aja. Kritik. Renata sekarang bangunnya dulu ketika SD bangunnya misalkan jam setengah lima, tiba ngapain? Gak percaya belas. Setengah 3, jam setengah 5. Sekarang bangunnya jam 7 mahasiswa kuliahan. Kecewa lah dulu ketika. Iya kan? Dulu sekarang bangunnya berapa Renata? Belum tidur. Mukanya bercahaya. Kena pantulan HP ya, kan?
Lihat scroll TikTok kan. Jari jemarinya nggak berhenti bergerak kan ya. Scroll TikTok. Menyindir itu sudah jadi puisi itu. Muka bercahaya, muka bercahaya. Terus jemari tak berhenti berzikir. Itu menyindir itu sudah jadi puisi. Betul, sindiran. Unsur estetika apa yang lain? Jadi keindahan dalam puisi. Ada istilahnya universalia. Tahu universalia artinya? Puisi ini meskipun ditulis di Mojokerto, tapi orang Madura, orang New Zealand, orang Papua itu relate, paham. Jadi puisi ini tuh universal untuk banyak orang itu bisa. Kayak baju itu loh kan ukuran universal kan dipakai orang gendut, orang kurus kan bisa kan. Nah itu untuk estetika. Ini masuk UTS ini. Ini masuk ke UTS. Elemen of fiction. Kemarin itu genre. Genre kan ada kayak kemarin ada puisi, ada short stories, film, novels, drama, wayang, ludruk itu sastra itu. Banyak kan di Indonesia kan banyak. Kalau sekarang kita fokus ke puisi, kira-kira ya Universalia, Dulce et Utile, terus tools alat untuk transfer, transfer budaya, transfer pengetahuan ada ya. Apalagi semakin bagus puisi itu, semakin estetikanya bagus itu loh. Kok bisa estetikanya bagus itu kenapa? Motivasinya harus nyambung. Tahu bayangkan Al-Quran itu loh. Al-Quran itu kan estetikanya tinggi. Itu kenapa? Nah, ya, makna itu kan informasi di dalamnya ya. Ilmu di dalamnya kan. Sudah itu ilmu tadi itu sudah. Ya kenapa itu Al-Quran itu kok estetikanya tinggi? Universalia ya. Seluruh manusia sudah bisa ini kan ya. Betul kan? Maksudnya amanat. Bukan. Ya, tadi itu kan mengandung makna-makna yang diajarkan kan ya. Ya informasi tadi itu sudah. Masuk ke informasi. Kenapa bahasanya? Ya indah itu kenapa kok bahasanya indah itu? Wow. Jadi, kayak misalnya mau ngobrol, kayak itu saya nama kayak emang di tapi Allah ya Allah, pada kelompok Masuk masuk UTS. Kenapa ya kok bisa estetis ya? Puisinya orang-orang itu kok bisa oke ya? Ini kayak puisinya halaman hati. kedalaman batin. Kan mau lah kedalaman batin. Kayak puisinya Khairil Anwar ini. Puisinya Khairil Anwar ini clue ya, tak kasih clue. Puisinya Khairil Anwar. Bunyinya seperti ini. Mampus kau dikoyak-koyak sepi. Gitu aja. Capek. Sepi. Apa yang terbesit di angan-anganmu ketika mendengarkan tadi sebait puisi tadi? Apa metafora? Tahu metafora? Hiperbola. Kalau metafora apa? Perumpamaan. Mirip dengan satunya setelah metafora itu apa satunya? Iya, majas. Kalau dalam bahasa Inggris, language of apa? Figure of speech. Jadi itu peribahasa yang dikiaskan. Misalkan wajahmu seperti bulan, lubang-lubang. Kalau definitif, saya lupa. Simile nggak salah. Simile. Kalau didefinisikan itu simile. Apa kebalik ya? Kebalik kayaknya. Simile itu agak
kamu adalah mawar. Gitu misalkan. Nah, itu kan mendefinisikan ya. Cantik tapi menyakitkan. Jangan begitu. Ini tidak serius ini. Dari 2 minggu yang lalu sampai sekarang ini nggak serius. Astagfirullahaladzim. Goyang. Tadi pelajaran siapa di jam pertama? Oh, makanya nggak serius. Habis ini waktunya siapa? Oh, makanya nggak serius. Bapaknya ada, jadi kan Pak. Hmm? Jadi kan bapaknya. Ini marah ini. Oh, mana? Mau marahin kamu ini. Matanya merah ini marah ini, terharu. Disoriented. Disoriented tidak menyinggung etnis tertentu, tidak sara, tidak rasis apa sih? Ya, tidak rasis. Puisinya ini tidak mengandung hinaan, celaan, tidak rasis, tidak mencela, tidak menghardik, berkatanya halus. Maksudnya meskipun menyindir tapi dia itu tidak menghina fisik gitu loh. Ras, suku, kulit hitam lah, kulit kuning, sawo matang, enggak. Ini puisi yang bagus, tidak ada unsur hinaan, makanya disoriented itu tadi, tidak ada orientasi untuk menghina suku agama tertentu. Tadi kan ada ini, mampus kau kayak sepi. Menghina siapa ini? Ras, suku, enggak ada kan? Siapa yang tersakiti tapi? Loh. Baca. Oke, tadi itu karyanya Pak Iqbal sebenarnya. Itu saya tulis ketika saya naik gunung. Ketika naik gunung, hobi saya kan naik gunung hiking. Tanyain, Pak, kenapa kok hobinya naik gunung? Tanyain. Kalau naik gunung, itu pasti kan turun kan? Ya kan nanti pasti turun kan? Kayak Myth of Sisyphus itu loh. Tahu Myth of Sisyphus? Hmm, ada marker. Buat marker. Myth of Sisyphus. Myth of Sisyphus. Coba search di Google. Myth, MYTH. Myth of Sisyphus. Sisyphus. Ah, Of Myth. Ya, astagfirullah. Mari Myth. Ya ada film, ada novel, ada cerita tentang apa itu coba. Tanya AI. Tanya Dola. Tanya Dola. Enggak, Myth of Sisyphus. Duduk miftah, mitos. Ya, betul. Apa tentang apa itu? Tentang kamu baca Rak, ya, sering-sering baca ya. Membaca itu kayak orang makan. Tak kasih tahu. Makan itu tadi pagi kamu betul, betul. Simbolnya apa simbolnya? Orang bawa bawa batu ke naik gunung. Setelah ke puncak gunung, kamu ngapain? Bisa dibawa terus. Dijatuhkan kan kamu batunya. Ya itu kamu itu semakin hari kan semakin berat hidup kamu ya. Semakin mudah kan apa semakin berat? Berat apa hidupmu? Kamu mikir apa? Tapi kan bisa makan kan? Buat apa sih uang? Buat beli? harus sebut Penting mana haji dengan makan? Bisa makan apa pergi haji? Haji itu bagi yang mampu, nggak penting. Apalagi kuotanya dikorupsi kan? Ya, tambah nggak penting lagi kamu 30 tahun. Deng. Deng. Bukan dem ya, deng. NG. Deng. Enggak, bilangnya enggak DEMN gitu, enggak. Enggak. Kalau orang sana itu deng.
Kalau kenapa kok Pak Ikul hobi naik gunung? Kalau naik gunung, orang naik gunung pasti kan turun lagi. Kalau pejabat sudah naik nggak mau turun-turun lagi. Tahu kan? Tuh, iya iya itu menyindir tapi nggak terasa tersindir orang-orang. Buat puisi itu begitu. Ah kalian mampus kau dikoyak-koyak sepi. Nggak boleh. Iya 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 bagus itu bagus. Berarti itu jenisnya puisi. Padahal ini lo nggak ngelucu, nggak ngelucu. Enggak. Lo iya kenapa sih ini kalau ketawa-ketawa terus? Itu namanya puisi kontemporer. Puisi kontemporer adalah puisi yang ditulis ketika kamu pernah melakukan peristiwa, misalkan jatuh, tuh dari sepeda motor, itu jadi puisi namanya kontemporer. Enggak, bukannya jelek, mungkin agak agak apa ya, agak apa ya, agak apa ya, agak kontemporer. Tahu kontemporer kan? Baru, kontemporer itu baru. Tidak, estetikanya kurang. Ah, betul, estetikanya kurang. Ketika kamu jatuh jatuh dari sepeda motor, kamu tulis encok kukumat. Loh, iya, betul itu. Tadi kemarin kan kamu belum pernah menulis pengalaman kemarin kan ya, kamu ya, seminggu. Ada pengalaman menarik apa kamu seminggu ini? Ada, tapi kamu itu matamu itu matanya kurang detail. Loh, betul. Nah, dengarkan baik-baik. Ini penting ya. It's important, very important. Yes, what? Reading and writing is like eating, sama seperti memakan. Minggu yang lalu kamu ingat makan apa? Saya makan ayam. Berapa kenyanan? Waduh ya. Jangan. Kamu hitung. Ya sama kayak membaca dan menulis. Enggak kamu hitung berapa jumlah kata yang kamu tulis, enggak kamu. Pasti yang sudah lupa. Yang terpenting otaknya sudah bekerja. Membaca itu kayak makan. Nutrisinya sudah ada di otak kamu tuh. Ada sama kayak makan. It's very important. Kamu kalau nggak baca, nggak menulis, nggak ngerti film, berat kamu. TikTok, TikTok, terus gitu. Yang tentang TikTok, TikTok itu loh. Oh, keren nggak tahu ya. Otakmu itu mahal. Karena nggak cuma digunakan mahal. Digunakan sekali, nggak usah nih kayak Patrick. Enggak, digunakan apa ya? Kita menggunakan otak untuk itu. Kalau hari otak Pak, kalau enggak ya. Kuliah kayak Pasti nanti ke sini mungkin perlindungan anak itu kayak itu sih solusinya. Kamu ini waktu dibesar di DPR jadi menteri pasti solusinya gitu. Buktinya saja yang laki-laki di depan belakang di atas sekalian di atas sekalian. Iya, padahal sudah lama ngajak disuruh berkorban, Mbak. Sepakat. Seru ya, jokes itu seru ya, jokes sekarang. Gara-gara Bu Menteri Bu Mbak Najwa itu. Sepakat, gitu aja. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Coba search sekarang kamu.
Afrizal Malna, Afrizal Malna, Afrizal Malna makna simbolik coba. Afrizal, Afrizal Malna, Malna, betul. Coba puisinya, baca satu aja satu satu aja. Membuat puisi digital. Kok iso iki Afrizal Malna? Gimana? Apa yang ada dalam otakmu ketika baca Afrizal Malna? Puisi Afrizal Malna. Oke, kita kita cari di Google atau dicari di kita cari di mana? GPT. Puisi Afrizal Malna. Coba saya baca, saya bacakan ya. Arsitektur hujan. Coba mau baca kamu? Ya, sebaiknya aja yang baca. Saya baca ya. Abad yang berlari. Judulnya itu Abad yang berlari. Tubuhku berjalan di antara plastik dan cahaya neon. Kota mengunyah namaku di etalase kaca, dan aku lupa wajahku sendiri ketika televisi memanggilku pulang. Oke, sudah coba kita ada. Kira-kira simboliknya apa di dalam puisi tadi? Makna simboliknya apa? Ada kata plastik, neon, sama televisi kan? Plastik itu representasi apa? Judulnya kan abad yang berlari. Plastik itu representasi apa? Sampah. Oh bisa, tak gatu ya memaknai. Namanya makanya reader response teori ya. Reader response teori itu kalau dulu itu memaknai puisi itu berdasarkan sakarpe penulis kan. Di abad ke-20, reader response teori itu menjadi sebuah booming karena apa? Yang memaknani itu pembaca. Terserah. Kalau Pak Ikil plastik itu dalam otak saya Pak Ikil itu simboliknya itu palsu kepalsuan. Ya, semua yang plastik itu imitasi, palsu. Kalau kamu sampah, boleh, boleh. Tubuhku berjalan di antara sampah-sampah. Kan plastik tidak diganti. Tubuhku berjalan di antara kepalsuan. Bisa juga kan? Dan cahaya neon. Apa cahaya neon? Kalau dalam otak kamu. Simbolnya apa cahaya neon ini? Tubuhku berjalan di antara imitasi-imitasi atau sampah-sampah dan cahaya neon. Ini simbol apa cahaya neon ini? Silau boleh. Ayo boleh yang lain. Cahaya neon itu ini neon ini loh. Simbol apa? Tuhan terus. Penerangan. Penerangan boleh. Yang lebih negatif sedikit negatif yang negatif. Tubuhku berjalan di antara plastik dan cahaya neon. Ini contoh simbolik saya jelaskan simbolik. Afrizal Malna. Neon ini apa ya konotasinya ya? Analoginya apa ini ya? Nyentrong, berwarna, mendesak, mendesah. Marah kan? Kamu kan gitu kan Pak Ikil tadi. Afrizal Malwa, Malna, Malca. Neon ini simbol, lek Pak Iqlil ini ya, simbolnya itu tidak alami karena yang alami itu matahari menyinari. Berarti remang-remang. Kamu berjalan di kepalsuan dan zaman yang penuh tidak pasti gitu. Hmm. Itu katanya si Afrizal Malna. Betul kan? Kota mengunyah namaku di etalase kaca. Maksudnya apa? Kamu tahu etalase kaca? Nah, ada apa tuh di etalase kaca?
Kamu kan pernah ini kan ke mall, dia kan ada etalase-etalase. Jualan apa tuh? Eh, apa? Blackbox, Blackbox. Kata toko Oh aku. iya, betul. Apalagi? Oh betul, etalase kan terkunci gitu ya. Oh iya, kayak dijual belikan gitu ya. Kalau nggak punya uang itu dia nggak laku gitu ya, nggak worth it gitu ya. Oh masuk kalian. Nah itu betul 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 betul. Betul. Masuk masuk ini masuk. Memang ya kita itu hidup di dunia seperti ini ya sekarang ya. Andai kan dulu kamu hidup di era 1970-an, paling nggak ada pengaruh nggak ada. Kamu kan 65, 1960. Di PK di zaman PK itu nggak seperti seserem yang diberitakan sekarang. Hmm. Ayahnya Pak itu ibumu juga kan masih hidup kan sampai sekarang. Nah, iya kan nggak masalah kan. Tahu Kak, tahu Kak artinya komunis itu maksudnya apa? Pahamnya itu ideologinya, paham Mbak ideologinya? Ideologinya itu menolak orang yang kaya, yang miskin terlalu miskin. Jurang pemisah terlalu besar itu nggak setuju orang komunis itu. Harus sama rata. Tapi ini dimaknai karena literasi orang Indonesia itu rendah. Jadinya seperti ini. Istrimu empat, aku dong dua. Sawahmu empat, aku dong dua. Begitu. Sama rata begitu. Kan keliru. Jurang pemisah itu kan dientaskan bukan dengan membagi rata harta kita. Tidak. Pemerataan literasi, pemerataan pendidikan. Kesempatan kerja berpeluangnya sama semua. Banyak. Gitu kan. Habis lulus kuliah langsung diterima pekerjaannya. Ada oke lah saya bayar kuliah mahal tapi ketika lulus kamu jamin apa? Saya lulus kuliah UNIM ini saya bisa masuk perusahaan apa? Nah, itu namanya ideologi komunis. Bukan komunis sih. Apa sih itu komunis itu apa? Ah, saya kok lupa. Lupa lah. Intinya seperti itulah. Itu lahir karena revolusi industri di 45 itu kan ada mesin-mesin uap gitu kan. Orang yang punya mesin uap dia yang menguasai dunia. Yang punya teknologi yang menguasai dunia. Sekarang yang punya energi dia yang menguasai dunia. Yang punya bensin Prince Prince Hormuz itu kan dia menguasai TikTok di mana-mana. Mukanya dia di di kereta api nari-nari India tadi pagi saya lihat di TikTok. Kamu nggak FYP itu? Enggak. Prince Bahlil itu enggak FYP di TikTok. Sekarang apa sekarang yang viral? Ibu-ibu ya. Oh, Mbak Najwa tadi itu ya. Pakat itu ya. Itu yang 7 di belakangnya itu ada ibu-ibu juga itu asistennya, asisten menteri. Kok ngangguk-ngangguk juga ya? Senang sadar ya sekarang ya. Kalau perempuan itu kalau gitu tuh menjengkelkan sadar ya. Oh, sadar mas. Tetap aja menjengkelkan lagi. Wow, wow, wow. Ya Allah. Itu ya. Oke. Tadi saya mana? Simbolik ya. Yang kaca itu lemah. Kalau nanti buat warna punya kali banget. Punya etalase yang punya kaca. Kamu mau buat puisi sekarang? Keluar cara kita buat puisi. Tak baca tapi. Tak baca. Akhirnya baca. Ya kalau bisa butuh waktu. Cepat waktu. Jangan Tuh buku berjalan datar pasti. Nanti di bahasa Inggris kan bisa. Kamu kan langsung bahasa Inggris kan sulit kan. Kita pakai bahasa Indonesia dulu menjelaskannya. Nanti kamu bahasa Inggris. Kota kota mengunyah namaku di etalase kaca. Jadi kalau Pak Iqlil ini menafsirkan simbolnya itu kamu tuh hidup di dunia konsumtif. Kalau kamu itu di era 70 pasti nggak mikir
iPhone. Kan nggak ada iPhone. Kamu hanya slow living aja, slow living di pinggiran desa Mojokerto. Enak nikmat kan kamu menikmati SpongeBob atau Power Rangers gitu. Enak kan hidupnya. Iya. Andai kan enggak kita kembali ke masa lalu, pasti kita bahagia. Enggak bekerja dituntut untuk ceklok atau untuk mencari uang. Perempuan itu loh. Andai kan Bu Kartini, Ibu kita Kartini dulu itu tidak memperjuangkan hak wanita. Apa yang terjadi? Kamu enak duduk di kamar nyaman setel TV. Scroll-scroll TikTok sekarang loh ya. Nggak usah kuliah, nggak apa-apa. Yang penting kan kamu hidup. Lah, apa masalahnya nggak mau? Mau melihat lelaki yang seenak. Hei, saya laki-laki, saya nggak enak-enakan juga. Saya jadi tumbal ini. Saya jadi tumbal ini. Enak apa? Tapi ya, Ya, kalau memperjuangkan hak. wanita. Oke, oke. Aku senang dipanggil. Nah, ya itu tadi melihat kondisi laki-laki bukan jenengan di luar sana. Ya, 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 ya. Di Ya, luar sana ya kita seperti ngomongkan itu. umur. Wanita. Menurut saya tidak. Ya. Saya sebagai laki-laki, tahu enggak kekuatan utamanya perempuan apa? Kekuatan yang paling dahsyat wanita itu apa? Kamu nggak tahu kekuatan kamu sendiri. Superpower kamu itu apa? Mulut. Enggak. Softness, kelemah lembutan. Laki-laki itu kamu kasih, misalkan kamu nanti punya suami ya, kamu kasih teh atau kamu kasih kopi sama gorengan pagi hari, nggak akan marah, nggak akan marah. Kamu melakukan apapun, misalkan kamu curi uangnya di sakunya itu ya, kamu cari nanti buat belanja ya, misalkan kamu buat foya-foya lah misalkan. Pasti marah kan ini istri, loh, suami, loh, mana ini? Kok nggak ada? Ini buat keperluan bayar listrik, PDAM ini dan lain-lain lah. Kamu kasih kopi, nadamu jangan keras-keras ya. Softness itu kamu itu kekuatan kamu akan luluh pasti, pasti. Loh, saya ini laki-laki. Kenapa sih? Saya mau latarnya belakang cewek. Nah, Saya ikut. Iya. kan dengan lemah lembut ini. Oh, daripada yang dilempar anu kulkas, mending televisi apa piring. Oh, mending salah ini sih. Bukan. Oh, gitu. Daripada yang dilempar televisi ya mending anu kan gelas kan. Mending salah ini. Enggak. Tapi enggak ini Pak real ini rata-rata enggak semua. Saya enggak ngomong spesifik loh ya. Rata-rata softness itu adalah kekuatan kamu. Justru kamu ketika ngomongnya banyak dan ada mengancamnya, justru itu kelemahan kamu. Ini yang dirasakan kayak Mbak Najwa itu loh. Nah, kamu begitu sepakat. Akhirnya laki-laki gimana rame wis sepakat. Gitu. Bapakmu kan ini kan kalau diem aja kan. Padahal dia tuh bener-benernya ayah kamu, tapi dia mengalah, sering mengalah. Ini daging mesti yes, Pak itu jadi ayah kamu lah, boleh lah. Nanti tak kasih permen ya, lollipop. Si kopi aja Pak, dia suka kopi Pak. Kamu suka ngopi ya? Udah poin. Enggak usah. Itu budaya konsumtif aja itu loh. Kota mengunyah namaku di etalase kaca. Kamu itu selalu makan barang-barang yang konsumtif. Iya, kamu nggak tahu mana kebutuhan primer, sekunder, sama tersier. Apa primer apa? Anak sekarang itu ya kalau nggak punya nggak iPhone itu kayak kayak hidupnya tuh hancur. Ini bolong-bolong. Nah, Luar sana. di luar sana kebanyakan. Saya nggak ngomongkan kamu, kayak kamu tadi nggak ngomongkan Pak Iklil. Ini kan ngomongkan di luar ya. Daripada dia makan, berarti kan harusnya bersyukur bisa makan. Penting mana makan sama iPhone. Kamu nggak makan 1 bulan tapi dapat iPhone, milih mana? Nggak makan. Anak sekarang nggak makan 1 bulan,
cuman makan apa mie tok ya, mie apa satu bungkus satu hari itu demi iPhone. Nah, yang tolol siapa? Iya, itu yang terjadi sekarang. Itu mau menyindir seperti itu. Tubuhku berjalan di antara plastik dan cahaya neon. Kota mengunyah namaku di etalase kaca. Aku lupa wajahku sendiri. Kenapa kok dia lupa wajahku sendiri? Masuk. Iya, betul, 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 betul. Iya, dia ikut-ikut fear of missing out. Dia kalau ada viral, dia pasti harus eksis ini, gitu. Pakai iPhone. Iya, bingung dengan dirinya sendiri. Oke, sini. Oke. Kamu berarti kita semua sekarang, meskipun saya sendiri itu mencari identitasnya Pak Iker sampai sekarang. Tapi kira-kira menurut kamu itu identitas kamu itu siapa? Siapa kamu? Iya, betul. Terus. Hobi. Siapa kamu? Coba. Kalau Pak Iker ini pengajar, ya kan? Pencari ilmu kan kamu. Berarti kamu kalau nggak masuk, berarti kan nggak mencari ilmu tuh. Nah, kamu harus masuk. Karena iya, kamu kan ya seorang pencari ilmu berarti butuh guru gitu kan. Jangan menggurui ke Pak Iklil. Ya, yang lain siapa? Kenapa kok hilang? Jadi dirinya kenapa hilang? Karena dia FOMO betul itu tadi itu. FOMO. Mm-mm. Efeknya kehilangan identitas itu apa? Kehilangan identitas efeknya. Nggak tahu sendiri siapa. Iya, terus? Oh iya betul, nggak ngerti apa yang dituju. Ketika dia berjalan di kegelapan itu, nggak ngerti apa yang dituju. Ketika ada yang nabrak, dia pasti langsung mati. Ada masalah sekali gitu, langsung dia itu kecangar. Dan yang rata-rata yang nyemplung ke rolak sama cangar itu laki-laki loh. Justru bukan wanita loh. Laki-laki dia nggak punya tujuan apa. Dia hidup ini kan jahat ya bagi laki-laki yang miskin terutama ya. Jahat sekali. Jadi ketika ada masalah, misalkan suka sama cewek, terus bukannya gagal, dihina, minggir lu miskin, gitu, sama orang tua ceweknya. Langsung guys kecanga. Padahal dia nggak usah miskin loh, dia loh nggak masalah. Kalau dia hidup di era 70-an atau 80-an, Pak Gil ini era 80-an, yang fine-fine saja zaman dahulu. Kamu kan pernah kan nangan-nangan, andai kan saya hidup di tahun 2019 atau 18 itu kan pernah nangan-nangan. Kamu nggak kangen masa-masa kecil kamu? Ya, iya, kan tetap hidup kan. Nanti kalau mau ke Rolak atau ke Cangar, Cangar kan daerah Pacet sama Trawas sana ya. Kamu mau cari iling Pak Iklil. Pak Iklil, saya mau mampir ngopi sebentar. Ya, mau bunuh diri. Ke Cangar. Oh, enggak ini saya mau ngomong ke kamu. Kalau kamu mau bunuh diri, mampirlah dulu. Kalau kamu Cangar ke Awang-Awang, ke Pak Iklil. Ngobrol-ngobrol aja. Enggak saya ceramai kok, tak ajak guyon-guyon kayak tadi itu biasanya. Enggak saya ceramai kayak ibumu atau ayahmu itu. Enggak saya ajak bercanda. Hmm. Iya. Kehilangan jadi diri terakhir ya terakhir. Apa? Ketika televisi memanggilku pulang, itu maksudnya apa? Simboliknya apa? Ketika televisi itu apaan? Memanggilku pulang itu apa? Sudah. Saya baca ya. Tubuhku berjalan di antara plastik dan cahaya neon. Empat baris. Tubuhku berjalan di antara plastik dan cahaya neon. Terus baris kedua, kota mengunyah namaku di etalase kaca. Baris ketiga, aku lupa wajahku sendiri. Yang terakhir ya, ketika televisi memanggilku pulang. Televisi emang bisa memanggil pulang.
mungkin tempat hubungan Betul, 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 ada hubungannya. Aku lupa wajahku sendiri. mungkin televisi itu menggambarkan kehidupannya salah. Bisa jadi. Iya, bisa. Itu namanya majas personifikasi ya. Memanggil itu kan manusia, jadi benda mati yang hidup bisa kayak manusia itu namanya personifikasi. Mm-mm. Seolah-olah memanggilku pulang. Tadi ngomong apa tadi kamu? Dia kembali masa kecil. Hmm. Enggak. Afrizal Malna itu dulu tuh nggak ada HP. Dia nulis itu loh. Dia itu adanya televisi. Kalau kamu, saya ganti wes. Saya ganti ya. Eh, ketika HP memanggilku pulang, misalkan begitu. Ketika TikTok memanggilku pulang, atau ketika sosmed sosial media saya memanggilku pulang. Saya ulangi lagi ya, tubuhku berjalan di antara plastik dan cahaya neon. Kota mengunyah namaku di etalase kaca. Aku lupa wajahku sendiri ketika televisi memanggilku pulang. Ketika kamu ketika kamu tuh lihat TikTok, kamu lupa jadi dirimu lagi. Kembali pulang itu kamu dipanggil lagi sama HP. Ngerti nggak? Jadi kamu itu ya, kalau menurutnya Pak Iqbal nih, tapi kamu nggak apa kalau punya pendapat. eh, televisi ini melambangkan teknologi atau media massa yang menarik manusia untuk kembali terikat kepada sosial media. Jadi dia pulang ini bukan kembali ke rumah atau ke keluarga, tapi di sini kembali ke dunia hiburan. Ketika kamu mau mencari identitas, kamu ditarik lagi, nggak bisa keluar dari budaya konsumtif gitu. Jadi intinya itu penyair Afzal Marna ini ingin menunjukkan bahwa kehidupan itu membuat manusia itu lebih dekat dengan teknologi daripada dengan hubungan nyata seperti ini. Bercanda-bercanda dengan orang tua. Dulu sebelum ada HP kan bisa itu ngobrol-ngobrol dengan orang tua dekat gitu, minum teh gitu kan. Nggak ada HP, pakai HP sendiri. Dulu teman-teman ini di kafe itu nggak ada HP, ngobrol, nge-review orang gitu dekat gitu lah. Sekarang ada HP, enggak lah. Kamu pakai HP sendiri-sendiri. Nongkring-nongkring gitu, ya kan? Iya. Mau buat seperti itu, personifikasi, majas seperti simbolik personifikasi seperti itu. Caranya apa? Pertama, kalau membuat puisi, kamu tentukan tema yang ingin kamu sindir, kamu edukasi, atau kamu ingin sampaikan ke pembaca itu kepingin ngomong apa kamu. Yang kamu kritik apa? Apa yang kamu kritik? Ingin kamu kritik. Misalkan sekarang ini, hidupmu itu sebenarnya menyenangkan, Rek. Cuman kamu kurang spesifik melihat dengan kata maca yang lebih spesifik. Tadi kemarin kan sudah saya ajari kan, ketika berangkat, kamu lihat hal-hal yang aneh di sekelilingmu itu apa. Don't judge, jangan judge, disimpan aja, dilihat aja. Ini kira-kira. Kayak gini nih Pak, kita nemu banyak keanehan. Hal-hal yang menarik. Ini berarti meningkatkan rasa syukur kamu juga. Nah, udah ternyata hidup itu menyenangkan gitu. Nggak langsung nyemplung cangar gitu. Banyak hal yang perlu disyukuri kita sebenarnya. Mhm. Nah, itu pun bisa jadi puisi itu. Misalkan begini. Misalkan begini. Kita buat puisi ya. Tentang bersyukur. Apa ya? Sulit memang nggak bisa spontan ya. Nah, harus berpikir. Ya memang cipta karya karsa kita kan, ide kita kan. Nah, eh, saya punya ide seperti ini. Ide seperti ini. Misalkan kamu sepatumu baru. Ada yang sepatumu baru. Enggak ada. Ya, misalkan. Tadi kan saya lihat begini, kepingin lihat sepatu kamu ya. Sepatunya baru. Baru tuh. Baru.
Nah, puisinya gimana ya? Nggak usah banyak-banyak. Kalau dulu kan AB itu zaman bahula, zaman jadul. Sekarang itu sedikit tapi mengena gitu loh. Jadi kayak dua bait gitu tapi dalam gitu loh. Biasanya sekarang itu. Dua bait aja coba dua bait. Buat sekarang coba ya. Saya juga mau buat ini. Pakai GPT terserah kamu, pokoknya teknologi gunakan semau kamu. Pakai cloud kamu itu boleh. Pakai Google kamu. Saya tak membuat sendiri. Mau menyindir pemerintah bisa, menyindir laki-laki bisa, nyindir bapak kamu sendiri, nyindir dirimu sendiri boleh, mengedukasi siapa boleh. Dua bait, dua baris maksudnya. Ini dibaca ya, nanti dibaca ya. Nanti dibaca. Nah, boleh pakai personifikasi jadi kayak Pak itu televisi, plastik, simbol-simbol seperti itu yang merepresentasikan Dewan apa Perwakilan Rakyat, misalkan tikus pakai kata-kata tikus gitu boleh. Atau apa ya? Kalau yang baik juga nggak apa-apa, kamu beri apresiasi pimpinan-pimpinan kan nggak semuanya jelek kan, kasih apresiasi boleh, ya bebas. Mumpung masih ada waktu setengah jam lagi, ngomong kayak gini 1 jam deh, ya kan? Oh, emang minggu depan buat PC lagi tapi versi nggak boleh pakai HP. Kamu lihatlah pasti baik yang kamu buat asli. GPT itu jauh jelek. Sudah dapat? Sudah sudah ini. Ini Pak, Pak, Pak. Hei, Ini loh, tahu siapa banyak? ayo coba. Cuma kata-kata dalam suciku sebut namamu, anak Tasmara yang tak akan oleh kalah. Namun kau menjelma maya ibu sadari dan akan tinggal dalam kalah. Weh, mantap. Ya Pak, ulang. Saya kok nggak denger yang belakang-belakang. Nah, yang baris kedua, Yang baris kedua. namun kau menjelma maya ibu sadari dan aku tertinggal dalam lara. Ini ngomongkan Iqbal Ramadan, Saiful Ramadan, Iqbal Ramadan. Tahu Iqbal yang Mas tahu kan? Ganteng itu Iqbal. Dilan. Ngomongkan Dilan kan ini puisinya. Kamu mengagumi seseorang yang sudah tidak ada kan? Betul kan? Iya. Sebentar. Ini kamu bisa upgrade itu. Puisi kamu bisa kamu upgrade, di-upgrade. Kamu tahu kenapa kamu kok malu ketika baca puisi? Soalnya kamu kan tadi kan puisi kan menuangkan apa yang dalam pikiranmu dalam bentuk tulisan ya. Akhirnya ketika orang baca kamu malu kan? Iya kan? Orang-orang kok buat puisi kok bagus-bagus sih Pak? Iya kan? Soalnya mereka eh, tidak berpikir ya apa ya? Jelaskan Anda ya, sulit sekali menjelaskannya. Ada motif dulce et utile itu tadi. Dulce et utile. Kamu lihat dulce et utile. Puisi itu sudah bagus sekali. Tinggal di-upgrade. Upgrade-nya itu ada pesan yang ingin harus kamu sampaikan ke orang biar nggak kesepian misalkan. Apa ya kira-kira? Atau kamu mengkritik orang yang tadi itu sama kayak punyanya Khairul Anwar itu. Mampus kau dikoyak-koyak sepi itu bagi siapa? Tahu enggak siapa? Bagi pemimpin yang korup, pemimpin yang korup. Dia sudah di atas,
Tapi dia bingung mau ngapain. Batu ini dibawa kemana? Hartanya itu loh dibawa terus. Dia sendirian. Siapa yang mau bawa beban berat seperti itu? Kalau dalam agama kita kan harta benda di seluruh dunia ini itu kan laknat. Kecuali orang yang berzikir dan mencapaikan ilmu dan yang belajar ilmu. Itu kecuali itu. Orang pemimpin kita itu udah di atas, enggak mau turun-turun, enggak mau di atas terus. Beneran ini. Ini namanya myth of Sisyphus. Dia kesepian kan? Nah, jangan kesepian yang seperti itu. Kesepian yang seperti ini aja loh, teman. Gitu, bro. On. Ini bagus itu. Saya suka gayamu tuh kayak Khairil Anwar. Mampus kau di kayak sepi tadi. Ya, tinggal di-upgrade sedikit. Itu memang harus belajar ya, harus belajar. Khairil Anwar khasnya, genre-nya Khairil Anwar kesepian-kesepian, kesepian-kesepian. Padahal dia permisi ya, dalam ini saya ngomong anu, seks bebas, minum-minuman narkoba, kena penyakit sipilis apa ya? Heeh, di usia mudanya. Iya masih belum tua. Tapi itu jadi sastralanya pas tuanya. Ya pas paruh bahaya itu, gak tua-tua banget. Mampus kayak kayak sepi. Siksaan yang terberat bagi Khairul Anwar adalah kesepian. Gitu. Kalau kamu, siksa terberat apa? Ketika kamu dengan ibumu nggak sapa-sapaan seminggu gitu, berat ya. Itu anu, kesepian juga akhirnya. Sama. Ketika kamu turun dari bus pakai kaki kanan, apa yang terjadi? Ketika turun bus, pernah naik bus, turunnya pakai kaki kiri atau kaki kanan dulu. Kalau busnya itu berjalan pelan gitu ya. Ya sambil jalan kamu turun kanan dulu. Dilunguplah kamu. Hidungmu akan ini hilang kena aspal. Kalau ngapain dulu? Iya, kalau berjalan harus pakai kaki kiri dulu. Ketika kaki kiri dulu, akhirnya kan jadi tumpuan nih kaki kiri. Kaki kananmu menahan nanti. Gitu. Sama kayak ibumu disuruh, dek, begini, kamu nggak nurut, jelunguplah kamu. Begitu. Sering-seringnya gitu. Mau dari puisi, kita banyak merefleksikan di kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dengan begitu hidup kita akan bermakna. Dengan adanya sastra itu hidup kita nggak monoton. Coba sekali-kali kamu WA, Assalamualaikum Pak, Pak, hari ini ada kelas, jawaban saya ada, gitu aja. Monoton lah. Ya kita harus punya rasa yang bergembira gitu loh, rasa senang hati. Bayangkan kesepian boleh, boleh kesepian. Tapi yang bermakna, nggak selalu jelek kok kesepian itu. Yang bermakna bisa. Hatimu kemarin itu ini lihat ketika ada laki-laki ditumbalkan itu kepingin kepingin ngomong apa dalam hatimu? Ya lucu-lucu gitu aja, lucu-lucu gitu aja kan ya. Berarti intinya apa? Indonesia itu masyarakat tontonan, kurang hiburan. Kurang hiburan, beneran kurang hiburan. Ada sedikit, kamu kepingin lihat pasti. Ada peristiwa sedikit, pasti viral. Ada yang apa truk guling gitu, parkirnya kurang pas gitu ya. Kamu pasti mau orang-orang pasti mau menonton. Masyarakat tontonan. Nah, suka viral, kurang hiburan lah. Andai kan kamu tiap hari hidupmu sudah banyak hiburan, pasti nggak kepo itu. Bahkan makruh loh dalam agama kita ketika kita sholat jamaah ya, toleh ini, kepo burino sopo, makruh. Ya tenang aja gitu. Tenang. Ada cerita itu si Majnun. Tahu Majnun? Iya Laila Majnun. Si Majnun ini bukan yang Lailanya ya. Sibuk mondar-mandir manjat tembok.
mau lihat si Laila. Mondar-mandirnya di depan orang yang berjamaah. Ini ada orang berjamaah. Ini Laila mondar-mandir, Cak, lihat begini. Manjat tembok dilihat. Setengah lagi. Lihat lagi. Soalnya kayaknya belum muncul si Laila. Setelah salam ditanyain, "Weh, si Majnun, kenapa kamu kok lari-lari lari-lari mondar-mandir di depan orang yang sholat?" Oh maaf, katanya si Majnun. Saya ndak ngeh kalau ada kamu sholat. Saya fokus sama Laila, cintaku yang sejati. Gitu katanya gitu. Dalam kan? Soalnya apa? Orang yang jamaah itu loh. Kan dia fokus sama Allah. Kenapa kok nggak fokus sama Allah kok malah fokus sama Majnun yang mondar-mandir? Itu banyak banyak sastra itu yang bikin hidup kita itu berwarna gitu deh. Kurang orang sastra di bahasa Inggris itu. Hanya Pak Iqlil tok gitu. Makanya kamu kalau mau gabung ke Pak Iqlil, Kemis besok hadir, ludruk sama Bapak Tony. Atau Kamis nanti K-pop, bahas K-pop jam 3 dengan Mas Prapto, Suprapto, Mas Mas Prapto. Kita enggak cewek. Siapa? Tahu. Kita lihat pandangan yang lebih berbeda ya terkait perokok itu. Saya juga benci merokok itu. Saya merokok, makanya saya benci, saya bakar itu biar habis rokoknya. Karena saya benci. Masih ada alasan doang yang di belakangnya, Pak. Alasannya wakil. Gimana? Baunya Oh iya ya. Oke, kalau nggak ada rokok gimana kamu mau ikut nggak? enggak. Nah, kan itu berarti masalahnya bukan di rokoknya. Pasti merokok. Enggak, saya jamin misalkan ketika ada acara itu nggak ada yang merokok. Gimana? Di warung kopi, ngopi aja sama es. Berapa kali? Enggak berani sama Pak Iqlil. Ayo, nggak usah ngerokok. Begitu. Ya anak-anak bahasa Indonesia itu sama anak. Memang suka. Dia. Kenapa kamu nggak suka anak bahasa Indonesia? Makanya biar kenal itu. Eh, gimana mereka Pak? Siapa namanya? Ya. Kamu nggak suka beneran? Tapi Suka apa nggak suka? Enggak. enggak. Bersalah. Enggak saja. Enggak apa-apa jatuh cinta itu. Bahkan Memang manis. Bukan, bukan. Apalagi kalau kamu gak nonis. Mas, bukan nonis. Mas, bukan nonis. ini enggak. Kamu harus berani jatuh cinta ya, sekali aja, sekali. Kalau kalau jatuh cinta, oh, enggak paling SMA dan cinta monyet itu biasanya. Kalau sekarang beneran cinta ini harus beneran cinta. Enggak apa-apa, nggak apa jatuh cinta aja. Apa yang, iya kan, kayak berbunga-bunga gitu kan, dunia ini ya, menyenangkan gitu ya. Bapak, saya hopeless romantic. Saya nggak mau. Kalau meskipun ditolak itu pun juga bagus, positif positif banget. Jadi filosof kamu kalau ditolak, jadi seniman kamu. Buat puisi gitu, yang puisi kesepian-kesepian ditolak gitu. Kayak Majnun ini kan dia ditolak sama Laila. Jadi seniman dia, jadi apa? Poet, poet. Orang yang suka nulis puisi. Tapi kalau kamu cintanya itu ke semak-semak yang sepi-sepi gitu, enggak cinta itu namanya, Rek. Itu namanya serat platonik, telusupen nanti kan. Kena eri kamu, telusupen. Dalam banget Pak Iqbal ya. Jangan ya. Apalagi kamu diajak daki berdua saja. Masuk angin kamu. Mendingan konser berdua aja. Dia sukanya Saya itu enggak bisa mikir anak sekarang ini ya, saya mikirin. Saya harus tahu ini, anak saya juga perempuan harus tahu ini.
Misalkan menerapkan standar kepasangan yang bilang berarti ya lagi. Oh, begitu. Betul. Jadi kita nggak usah nge-treat baik kids like a princess. Oh, sudah. Saya kemarin saya ajak gini-gini anakku. Malu Pak Iqbal, sama anaknya Pak Iqbal. Sama anak beneran nih. Enggak diajarin anaknya Pak Iqbal. Maka dia yang ngejak. Iya, tahu loh. Enggak apa-apa sebenarnya malunya ya nggak terhingga itu nanti. Seneng lihat anaknya Pak Iqbal guyu-guyu dewe senengnya. Ada gini-gininya kan? Terus gini gitu kan? Bisa ya anak itu sekarang itu ya apa ya caranya itu? Kelas TKP. Kok tahu ya dia? Mancing mania, kok tahu ya? Oh ya kita ngomongnya. Lek saya kan mancing mania lek Pak Iklil. Saya jempolnya paling malunya. Iya, mancing lah. Kamu suka mancing? Saya mancing ke orang. Adi? Iya ya. Berat ini. Alhamdulillah. Sampai mana tadi? Oh iya, sudah itu kesepian. Siapa yang mau lagi? Siapa? Mau baca puisinya? Ya, baca-baca. Teman-temannya ya, jangan Pak Cok yang komen, teman-temannya responnya juga. Oh, enggak ya? Enggak. Iya. Iya, satu dulu, pelan-pelan dulu. Dengarkan Cak. Iya. Heeh. Orang tua sibuk menimbang dunia, lupa yang kurang. Anak bangsa ini meleleh tanpa disapa. Terang redupnya bergerak tanpa dianggap biasa. Oh, ini tuh banget. Apa kalau mengingat? Ya Pak, ya Pak, melalai tanpa bisa apa, tenang lebihnya bergerak. Tanpa dianggap biasa. Tapi dianggap biasa. Oh, iya. Jadi ketika kamu ini dapat prestasi gak dianggap orang tuamu gitu ya. Iya, iya. Itu iya. Kamu memang iya sudah bagus itu. Kan untuk sekelasnya pemula ya. Pernah nulis puisi pertama ini. Dulu sudah pernah SD. Iya ya. Dulu kamu sudah bisa gambar. Sekarang gambar lah nggak bisa kamu. Kita bisa dulu apa? Mulai kita apa? Bisa. Ditempel terus ditempel di meding gambar Ica gitu. Ditempel di meding situ. Ica semester 2 bahasa Inggris. Bisa? Bisa? Enggak bisa. Kalau dulu kan malah bangga kan. Ada apa dengan dirimu? Dulu mengarang indah cerita liburan di rumah nenek. Bisa? Kamu satu paragraf bagaimana sulit. Tapi kamu sudah. Oke, oke, sudah. Iya, sudah. Sudah betul itu, sudah betul. Kamu? Pacaran lah. Loh, ya. Saya enggak ngajar anak PKO semester 4. Enggak pernah. Ini aja Pak Ipa. Kamis-kamis. Yang Itu anak bahasa Indonesia itu. Enggak ikut. Enggak suka sastra. Anak PKO sama matematika kayaknya enggak suka sastra. Yang bahasa Indonesia sama bahasa Inggris tok yang ikut. Ikut serta. Sebentar. Tak kasih saran sudah bagus. Sudah. Tapi memang kelihatan sering nulis. Tapi harus di-upgrade kayak si Najwa. Artinya Najwa ngerti ya artinya Najwa artinya apa? Najwa artinya apa tahu? Masya Masya Allah. Allah. Iya, harus di-upgrade sekiranya tadi apa personifikasi. Apa simbolnya?
Apa simbolnya? Enggak tahu. Enggak lihat aja. Malika. Kedelai hujan. Manis. Kedelai hitam pilihan. Temannya, temannya dia itu dia suka. Enggak. Iya, Pak. Anian. Diam, diam. Ya apa? Mengagumi kan macam-macam ya, nggak harus. Mending dengan diam. Tak, itu karena dengan diammu itu nggak akan ada penolakan. Langsung kamu. Meneh, gak makan 3 hari. Yo. Engkri-engkrien. Mama. Oh, Joyo. Oh. Denny Yuda. Senengane sing Yuda-Yuda ngono berarti. Apa personifikasinya anak dengan orang tua? Yang menyimbolkan simbolnya anak dengan orang tua ini apa yang kalau nggak dianggap gitu misalkan. Kalau tadi itu kan kamu hidup di dunia konsumtif kan pakai plastik, pakai leon ya. Biar nggak menjadi tebak orang gitu loh. Kok bisa salah? Oh masuk ya. Hmm. Betul. Temanya salah berarti kamu. Oh iya, Kak. Saya baru tahu ini. Ini informasi juga ini. Boleh. Satu kecil, iya. Nggak seimbang gitu ya. Yang menyimbolkan tak gitu ya. Nggak adil gitu ya. Oke, betul masuk itu. Keren, 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 keren. Iya, bakat, 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 bakat. Memberi kehancuran, kebahagiaan. Enggak, betul, betul, betul. Keren, keren. Iya. Ya, mungkin di-upgrade seperti itu caranya. Jangan sampai langsung nanti malu nanti ketika kamu dibaca. Menggambar itu ya yang ini coret-coret aja biar nggak sulit orang itu memahami. Nah, nggak apa-apa. Bagus. Nah, berarti kan karakter kamu tuh jujur, terus terang itu, nggak ini. Lahirmu bulan Maret, April, Juli. Biasanya itu yang lahir itu apa to the point gitu biasanya. Sastrawannya to the point. Saya sering kok lihat-lihat yang Maret, April, Mei, Juni. Iya, Juli semua ini. Kamu mana kamu? Heeh, Januari. Oh, akhir-akhir tahun. Ya. Agustus. Anu, kemerdekaan ya. Oh. Sudah jam 11 sayang sekali. Minggu depan kamu upgrade saya mau puisinya PR. 2 baris saja atau 4 baris maksimal itu 4 baris. 4 maksimal. Jangan panjang-panjang. Dikit-dikit aja. Teman-temanmu yang tesnya itu sama temanmu baca teman. Paham nggak? Oh nggak paham. Oh oke. Nah, kalau sekilas ke temanmu nggak paham, berarti sudah betul itu. Heeh. Bukan begitu maksudnya ini cara-cara aja hack untuk hacks gitu loh.